Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Tali baja jembatan gantung peninggalan Belanda di Blah Batu Gianyar putus dan miring. Satreskrim Polres Karangasem meringkus komplotan pencuri yang sering mencuri di minimarket. Siswa sekolah di Desa Batuan Gianyar mengisi waktu luang dengan berlatih tari. Jembatan gantung peninggalan kolonial Belanda ini miring setelah salah satu tali baja atau sling putus. Jembatan yang melintasi Sungai Petanu di Kecamatan Sukawati, panjangnya sekitar 60 meter, dan tepat di bawahnya berdiri Wihara Amurwa Bumi Blah Batu. Pengelola wihara terpaksa menutup sementara kegiatan beribadah karena khawatir jembatan tiba-tiba ambruk dan menimpa wihara. Tali baja jembatan ini terputus akibat hujan lebat dan angin yang terjadi Sabtu pekan lalu. Pengurus wihara sempat mendengar suara keras yang ditimbulkan dari tali seling yang terputus serta terpentalnya besi penyangga jembatan. Jam 5.30 waktu hujan lebat datang ke sini, tali jembatannya putus sementara waktu, genteng ditutup sementara karena sangat berbahaya sekali karena tali jembatan itu putus. Nah, maka dari itu siapapun yang sembahyang di sini mohon maaf dan menunggu hasil jembatan itu bisa segera diselesaikan. Hanya sudah lapor ke KPU dan lain sebagainya semua. Kapolsek sudah menangani semua di sini. Sudah dirapatkan hari Senin akan diperbaiki, akan dipotong di sini. Polsek Blah Batu dan PUPR Pemkab Gianyar sudah meninjau lokasi dan menutup area untuk sementara waktu karena membahayakan warga sekitar. Jembatan gantung di Sungai Petanu ini dibangun sekitar tahun 1908 dan mulai beroperasi 4 tahun kemudian. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Kasus pneumonia misterius saat ini tengah melanda Cina dan sebagian besar menyerang anak-anak. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli saat ini tengah meningkatkan kewaspadaan, khususnya wisatawan Cina yang belakangan ini banyak berkunjung ke Bali. Kadis Kesehatan Kabupaten Bangli, Inyoman Arsana memastikan sudah menyiapkan fasilitas kesehatan di Bangli, baik rumah sakit maupun puskesmas. Ia mengimbau masyarakat jika merasakan gejala demam tinggi, batuk, sakit kepala, mual dan muntah hingga sesak nafas, segera ke rumah sakit. Rumah sakit dengan ruangan isolasinya, kemudian puskesmas PSC dengan pre-hospitalnya dengan rujukan, dan puskesmas dengan himbauan-himbauan bahwa bila ada kasus batuk, pilek, demam berkelanjutan, berkepanjangan, gejala-gejala khusus agar segera dilakukan pemeriksaan lebih lanjut khususnya ke dokter spesialis dan ke rumah sakit sebagai tempat rujukan. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 atau KKP Denpasar juga memantau ketat pelaku perjalanan luar negeri untuk mengantisipasi wabah pneumonia dan monkeypox. Untuk itu KKP memperketat pengawasan di Bandara I Gusti Ngurah Rai khususnya saat musim libur akhir tahun. Ini apa yang dilakukan di sini ya memang selain memang penguatan surveillance tadi yang saya sampaikan, pencegahan tadi ya, kita juga mengedukasi lah daripada stakeholder yang terkait di bandara, pemeriksaan kesehatan juga, kemudian keberangkatan sekaligus edukasi di sana
ya bagaimana untuk penerbangan yang sehat dan segala macam itu otomatis pengecekan kesehatan dan lainnya. Dan ini tentunya langkah ini juga saya rasa positif. Bagaimanapun juga akhir tahun banyak tamu-tamu juga hadir ke PPLN, banyak wisatawan masuk ke Bali gitu ya. Nah ini juga sekaligus juga kita bisa bantu edukasi dan mengecek gitu ya kesehatan mereka, kesehatan petugas juga yang ada di komunitas bandara dan pelabuhan. Saat ini KKP kelas 1 Denpasar memiliki 112 tenaga kerja. 11 diantaranya adalah dokter dan sejumlah tenaga medis dan peneliti laboratorium. 56 orang diantaranya kini ditugaskan di kantor KKP Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli dan Kota Denpasar. Anggota TNI dari Koramil 03 Tembuku bersama warga dan perangkat desa bekerja keras membersihkan material longsor yang menimpa rumah warga di Dusun Jahem Kelot, Desa Jahem, Tembuku, Bangli. Sebelumnya, Kamis pekan lalu, hujan deras menyebabkan tebing di desa ini longsor dan menimpa rumah yang berada di bawahnya. Akibatnya, dinding rumah jebol dan material longsor masuk ke dalam rumah. Menurut Danramil 03 Tembuku, Kapten Infantri Iketut Suparwan, kegiatan ini sebagai bentuk komitmen dan kepedulian TNI terhadap musibah yang menimpa masyarakat. Danramil berharap anggotanya dapat memberikan dorongan moral, semangat, serta meringankan beban korban. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka wujud rasa kekeluargaan kita pada warga kami yang kena musibah bencana tanah longsor sehingga menyebabkan warga kami ada yang meninggal dunia. Oleh karena itu kami bersatu padu untuk membantu dan meringankan warga. Korban bencana Iwayan Wiasa sangat berterima kasih dengan bantuan TNI memperbaiki rumahnya yang hancur. Namun ia belum memastikan apakah akan menetap di rumah tersebut atau pindah ke tempat lain. Sangat-sangat yang berterima kasih kepada semua tim niki sana sampun membantu untuk pembersihan rumahnya karena kena bencana. Tebing setinggi 15 meter di Banjar Jahem Kelot, Desa Jahem, Kecamatan Tembuku, longsor akibat hujan deras yang turun seharian. Akibat longsor ini, pasangan suami istri yang sudah berusia lanjut tewas tertimpa longsor. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Berbagai jenis narkotika ini Rabu lalu dimusnahkan Kejaksaan Negeri Jemberana. Barang bukti ini merupakan hasil sitaan dari 25 perkara dan sudah berkekuatan hukum. Narkotika yang dimusnahkan terdiri dari sabu-sabu, pil koplo, telepon genggam, dan barang lain sebagainya. Sebagian barang bukti ini dibakar, dan sebagian lagi seperti sabu dan pil koplo dilarutkan atau diblender sehingga tidak bisa lagi digunakan. Dari bulan Agustus sampai bulan Desember per hari ini yang sudah ingkrah. Karena yang kemarin kan kita sudah eksekusi, sudah ini yang eksekusi ketiga kali pemusnahan barang bukti yang ketiga kali dalam tahun 2023. Tadi yang rekan-rekan sendiri menyaksikan bahwa yang paling banyak itu sabu-sabu. Walaupun kita hektar sedemikian rupa tapi gramnya cukup tinggi, sama pil koplo. Tapi pil koplo ini kan cuman pelakunya sekitar 2 orang kalau saya tidak salah ingat ya. Kemudian semua narkoba, sabu-sabu, ganja maupun pil koplo kalau kita rupiahkan tadi itu sekitar 42 juta. Bayangkan peredaran uang 40 juta hanya untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selama Juli hingga Desember tahun ini, Kejaksaan Negeri Bangli juga menyita sejumlah barang bukti dari 12 kasus pidana. Sebagian besar barang bukti tersebut adalah narkotika, seperti sabu, tembakau sintetis, dan obat-obatan ilegal, dan sebagian lagi senjata tajam. Dari catatan Kejaksaan Negeri Bangli, tahun ini jumlah kasus pidana turun sekitar 30% dibanding tahun lalu. Yang mendominasi narkotika. Narkotika ada 5 perkara. Untuk narkotika ini memang trennya meningkat, Mas, karena mungkin seiring dengan perkembangan pariwisata ya, itu kadang-kadang memang
kemajuan, kekinian itu untuk narkotika itu cenderung di beberapa daerah mengalami peningkatan termasuk di Bangli juga. Kejaksaan Negeri Jemberana dan Bangli berharap kerjasama dari berbagai pihak, khususnya aparat kepolisian untuk terus memerangi narkoba yang peredarannya marak di Bali. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana dan Bangli.